Oke, tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di sini, di sini gue bakal ngasih tutorial. Ada di sini yang komen bilang, bang gimana sih lu cara install VMware, terus Ubuntu di VMware, terus cara konfigurasinya. Nah, di sini gue udah sediain VMware buat teman-teman yang mau pakai VMware. VMware sendiri kalau kalian mau download, kalian juga harus login ya, dan itu pakai akun itu ribet. Jadi kalian bisa pakai file yang udah gue upload ya. Ini filenya ada dua ya untuk backupan. Ini satu, nah ini yang kedua. Kalian bisa cek atau kalian bisa pause videonya. Ini filenya. Sebentar, kita coba pakai notepad ya, biar gampang untuk teman-teman bisa pakai Google Lens biar bisa disalin. Nah ini oke. Ini ya teman-teman ya, kalian bisa pakai Google Lens salin. Nah ini sebentar. Nah ini kalian bisa salin ya. Oke. Nah kalian download, nanti kalau download kalian akan install. Nah setelah install itu kalian akan diminta untuk install Microsoft Visual Studio 2019 ya, atau kalian cari MSFCC 2019. Nah ini Visual C++ ya, ini kalian download ini. Nah ini kalian download yang paling 2015 nih, terbaru nih, atau yang V14 kalau kalian nemu. Nah ini nih, download aja nih yang 64, versi 64 atau 86 atau ARM 64. Tapi saran saya pakai yang ini ya kalau untuk 64 karena lebih stabil. Nah setelah itu dia install ya. Pertama kalian install ini dulu, lalu kedua itu install ini. Nah dia di dalam VMware ini akan install Microsoft Visual C++ yang terbaru. Dan itu kalian akan disuruh nge-restart laptopnya. Dan setelah nge-restart laptopnya kalian buka lagi filenya, lalu kalian buka lagi, dan tampilan kedua itu akan seperti ini. Nah ini ya, oke, tampilannya kayak gini. Ini kita setup dulu, ini kita centang, kita next. Nah di sini ini kompatibel ya, kompatibel berarti cocok. Nah di sini saya nggak mau pakai DC. Sebentar, saya pause dulu karena ini privasi. Nah di sini saya udah masukin ya di rekaman VMware. Nah ini saya oke. Next. Installation has been changed. Changing the installation folder is not recommended because other folders might not be secure. Nah ini nggak apa-apa ya. Ini cuma peringatan kalau VMware ini sebenarnya nggak usah dipindah gitu. Secara default tetap di situ. Itu terserah kalian ya. Karena saya mau pindah, jadi nggak masalah. Di sini dia cuma ngasih tahu kayak mengubah instalasi folder itu nggak direkomendasikan karena folder lain itu nggak secure atau kurang aman, dan bisa mengizinkan unintended privilege escalation, kayak mengizinkan privilege escalation. Jadi sewaktu-waktu kalian misalnya nih ya, misalnya kalian install ISO atau file Windows yang udah di crack ataupun yang udah di bukan di crack sih, istilahnya yang udah dimodif lah. Nah terus ketika ada seorang hacker yang pengen nge-hack ISO itu, dan itu ada di VMware kalian, nah itu VMware itu bisa berdampak ke laptop asli gitu. Jadi virtual bisa ke reality gitu. Nah ini itu. Nah, karena saya nekat, jadi oke lah, nggak apa-apa. Ini cuma aman kok. Ini saya ngerti kok. Ini oke saja, nggak apa-apa. Oke. Ini kalian centang boleh, nggak usah centang juga nggak apa-apa. Saran saya centang dua-duanya juga nggak apa-apa. Kalau nggak centang juga nggak masalah sih. Nggak usah lah ya, nggak usah centang lah. Nah ini desktop. Oke, start menu pro. Nah, ini nggak usah, saya nggak mau. Kalian boleh centang ya dua-duanya. Nah ini install. Nah ini kita tunggu saja ya, pause.
Oke, ini sudah selesai. Dikit lagi dia mengcopy. Nah ini ya cara install VMware. Ini cara install VMware sudah selesai. Tinggal kita masukin Ubuntu-nya. Oke, di sini gua bakal pakai ChatGPT juga ya untuk asisten karena ada beberapa komentar atau komentar. Ada beberapa perintah di Linux yang mungkin gua udah lupa gitu. Ya sebenarnya sih nggak lupa-lupa banget lah. Intinya ngebantu aja gitu. It's okay. Kalian gak usah takut kalau pakai AI. Ya. Semua pakai AI boleh kok. Asal kalau itu buat kalian produktif. Ada yang bilang ya, kalau AI itu minum air ya. Kayak ngabisin server, jadi servernya jadi panas gitu. Sebenarnya itu benar, cuman nggak terlalu berlebihan. Dan penggunaan server itu penggunaan AI itu ibarat 100 prom itu sama dengan 1 sendok teh ya. Nah sebenarnya nggak masalah ya teman-teman kalau mau make selagi AI-nya itu dibuat untuk produktif dan bukan untuk hal yang sia-sia. Justru AI itu bakal ngebantu perkembangan zaman dan bisa upgrade diri kalian, jadi nggak masalah juga gitu kalau mau pakai AI. Kalau untuk 1 botol atau 1 galon dan seterusnya itu berlebihan, nggak ada yang membahas jurnal tentang itu. Kalian bisa cari ya server AI apa ya, it's ya drinking water journal. Nah di sini kalian bisa cari nih, sini banyak banget nih yang membahas data center and water consumption. Nah ini nih 10.000 hingga 50.000 kalau dia setara dengan 5 juta galon per hari. Nah bayangin aja kalau 100 prom itu sama dengan 1 sendok teh, dan kalau ada 10 orang atau 50 orang yang menggunakan, dan itu dia bisa setara dengan 5 juta galon per hari. Nah makanya kita menggunakan AI jangan yang sia-sia. Kalau terus lagi produktif pakai aja gitu. Nah ini VMware gua mana ya? Anjir, VMware gua kemana ini coy? Sebentar. Loh, VMware gua kemana ini? Kok nggak muncul? Sebentar ya. Oke, gara-gara gua tadi nggak install DC ya, jadi gua buka folder instalasinya. Harusnya kalau kalian install DC itu bakal muncul kalau kalian ketik VMware. Oke, ini cari VMware mana sih? VMware. Nah ini nih, klik aja. Nah dia akan, muncul tuh. Nah ini udah muncul ya VMware Workstation ini udah aman ini untuk install. Nah di sini kalian bisa pakai yang namanya create a new virtual machine karena kita pengen bikin mesin baru ya. Oh iya teman-teman, sorry, di sini kan install Ubuntu ya. Kalian juga jangan lupa untuk install Ubuntu-nya ya teman-teman. Ubuntu ISO download. Nah ini dia. Nah ini Ubuntu-nya ya, ubuntu.com download desktop. Nah di sini teman-teman, saya nggak menyarankan untuk penggunaan hari-hari Ubuntu itu karena Ubuntu yang sekarang tuh berat. Jadi kalau mau pakai Ubuntu yang versi 21 ke bawah, atau kalian bisa pakai Ubuntu yang server gitu. Nah di sini saya pakai Ubuntu server aja ya, nggak masalah. Kalau kalian bisa ubah dari Ubuntu server ke Ubuntu yang ada gambarnya itu bisa. Dan itu kalian kalau mau ubah, kalian bisa pakai ChatGPT, tanya ChatGPT saja. Gini. Perintah komentarnya kayak gini. Buatkan saya perintah Linux untuk mengubah mengubah berikan saya perintah Linux untuk mengubah
Ubuntu server tanpa GUI menjadi GUI. Dia akan ngasih tahu tuh. Jadi bisa ya, walaupun kalian install server GUI Ubuntu server Pak jadi GUI gitu, atau Ubuntu GUI jadi Ubuntu server tuh bisa. Nah, Ubuntu server ini lebih lebih ringan lah gitu. Tuh. Kalian bisa dikasih lihat cara-caranya. Di sini video ini saya nggak mau ngajarin cara ubah ke GUI ya, karena males banget gitu. Kalian bisa tanya aja ChatGPT, karena laptop saya juga ya nggak upgrade sih, belum upgrade. Oke. Di sini create a new virtual machine. Sebenarnya sih bisa-bisa aja ya, cuman gua nggak mau gitu. Nah, ini bisa kalian custom kalau sudah jago, atau bisa tipikal. Oke, karena gua mau uji nyali, gua mau coba custom. Di sini kita pakai yang 25. Oke, limitation compatible. Oke, ini oke. Next saja. Nah, ini kita cari ISO-nya. Kebetulan saya pakai ISO ini Windows ya. Sebentar. Kita pakai sebentar. Ini ini kita cari Ubuntu. Nah, ini Ubuntu ya, live server. Nah, ini Ubuntu 22 saya pakai. Nah, ini Ubuntu kita masukin. Nah, ini lokasinya gua nggak mau di sini, nggak mau di C ya, berat banget di C karena udah habis penyimpanan saya, penyimpanan gua maksudnya. Nah, di sini rekaman, terus folder baru kita ganti Ubuntu server. Nah, oke. Ini udah masuk. Ini loh, sebentar. Nah, Ubuntu server. Ini number prosesornya, ini biarin aja defaultnya. Mungkin kalau misalnya laptop kalian bagus, defaultnya mungkin 4 atau 8 atau 32 mungkin yang paling tinggi, karena paling rendah jadi segini. Untuk Ubuntu server ini udah lebih dari cukup. Nah, ini Ubuntu server juga 2 GB udah lebih dari cukup, ataupun 1 GB juga cukup gitu. Jadi nggak terlalu berat. Maximum recommended. Oke. Recommendation. Nah, recommendationnya bisa hijau. Nah, ini untuk rekomendasi Ubuntu servernya 1 GB nih ya, yang sudah saya bilang 1 GB bisa, dan maksimum rekomendasinya itu 8 GB gitu. Nah, di sini saya mau 4 GB aja. 4 GB. Oke. 4 GB. 2 GB aja, 2 GB. Saya nggak mau gede-gede. Nah, di sini kalian bisa pakai tipe jaringannya ya. Jaringannya bridge atau NAT atau use on host only. Jadi bedanya itu gue kalau ngejelasin susah ya. Jadi gue pakai ChatGPT aja. Berikan saya penjelasan ringan, singkat, dan mudah dipahami oleh orang awam dengan bahasa pengibaratan. Sebentar, sorry. Berikut ya, bridge connection, NAT connection, sama host only networking. Nah, di sini untuk bridge connection itu ibarat rumah kamu langsung terhubung ke jalan utama gitu. Ibaratnya rumahmu di pinggiran, depannya udah jalan raya gitu. Nah, komputer kamu punya alamat sendiri jaringan. Nah, seperti di komplek, bisa langsung dilihat dan diakses oleh perangkat lain, jaringan sama. Cocok kalau komputer berbaur seperti perangkat biasa gitu. Laptop kamu jadi seperti HP lain di WiFi yang sama. Bisa juga pakai NAT. Ibarat kamu tinggal di dalam rumah tapi keluar lewat satu pintu utama bersama keluarga gitu. Komputer kamu bersembunyi di balik komputer host, bisa akses internet keluar tapi sulit diakses dari luar. Lebih aman dan sering dipakai. Nah, Oke, ini juga ilmu juga ya teman-teman. Kalau
kalau hacker dia biasanya pakai apa? Nah, teman-teman bakal jawab apa nih kira-kira? Dan yap, sebenarnya nggak ada gitu. Nah, biasanya yang paling sering itu NAT. Benar yang dia bilang, NAT. Saya juga pakai NAT ini. Nah, di sini kita pakai NAT aja ya. Kita pakai NAT. Terus ini untuk IO input output controller, sebenarnya ini kita pilih yang recommended aja. Nah, ini juga recommended. Nah, di sini kalian bisa pakai bikin virtual disk dengan atau disk yang udah ada, ataupun use a physical disk. Jadi ini yang terakhir ini dia pakai disk beneran gitu loh, disk beneran yang ada di laptopnya. Nah, kalau yang virtual disk ini kayak kita bikin disk di dalam disk gitu, di dalam penyimpanan di dalam penyimpanan gitu. Pakai ini kita pakai ambil 20 GB juga udah lebih dari cukup. Kita lanjut aja ya. Ini allocate all disk. No. Jangan. Ini jangan. Ini split. Boleh split, di split. VMDK. Oke, boleh. Nah, ini kita cek lagi sudah benar atau belum. Kalau sudah, kita langsung finish. Nah, gitu ya settingan pro-nya ya. Mungkin kalau settingan yang simpelnya bakal lebih cepat kali. Nah, ini tunggu aja dulu. Nah, dia akan muncul kayak gini. Kita langsung ini aja. Ini kita silang nggak apa-apa. Nah, di sini sudah terinstall ya Ubuntu-nya. Nah, ini try or install, kita install aja. Nah, dia bakal install tuh seperti ini. Nah, kalau untuk kembali ke komputer dengan menekan tombol Ctrl Alt nih. Nah, dia bakal muncul panah kalian kembali gitu. Ini gede juga ya. Kita lebarin. Ini bisa full screen. Ini yang full screen nih. Sebenarnya saya lupa ya, cuman masih ingat gitu loh. Gila, keren juga. Nah, ini kalau balik lagi ke VM tinggal Ctrl G gitu. Kalau balik ke laptop beneran itu Ctrl Alt. Kalau balik ke dalam VM Ctrl G gitu. Ctrl Alt, Ctrl G, Ctrl Alt, Ctrl G gitu. Nah, ini udah. Tunggu sebentar, ini agak lama ya. Oke. Nah, dia sedang install daemon ya. Daemon System D. Banyak yang ngira System D itu apa sih? Apakah sistem daemon atau sistem disk atau apa? Sistem D itu ya beneran sistem D doang namanya gitu. Bahkan penciptanya itu ngomong sistem D ya nggak ada artinya gitu. Sistem D ya sistem D gitu. Ada yang namanya sistem A, B, C. Nah, maka dia buat sistem D gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Sebentar, ini agak lama ini. Kenapa ini? Oke. Ctrl G. Oh, ini udah selesai, dia dikit lagi. Agak lama guys, berarti ini untuk baliknya itu. Nah, ini pakai English. Nah, ini apa nih? Your solar is not available, is currently running. If you choose to update, ini kita ke bawah lagi. Nah, ini kita pilih yang continue ya. Ini sebenarnya bisa dinaik turunin nih, tuh. Ini bisa di full screen juga. Kita full screen. Nah, sudah kita full screen, kita bisa lihat fullnya.
ini kita continue without update aja ya, karena gua nggak mau download itu lama. Terus kita pilih yang Ubuntu server atau Ubuntu server minimize, dua-duanya juga bagus. Jadi karena untuk server ya udah Ubuntu server aja gitu. Kalau Ubuntu server minimize itu bener-bener ringan lah. Ubuntu server udah ringan, kalau Ubuntu server minimize itu udah paling ringan gitu. Nah ini kita down aja gitu. Nah ini down aja, ini sudah terkoneksi sih sepertinya. Ini proxy nggak perlu, ini repositorinya oke, down. Ini kita langsung aja ya. Boleh juga custom kalau mau custom di sini kita custom ya, kita coba custom. Oke. Ini kita pencet enter, kalian pilih addgpt. Nah di sini gua mau masukin 1 giga itu ke dalam boot ya, ke dalam boot. Terus ini gua enter lagi, terus pilih addgpt version. Di sini gua pengen masukin sekitaran 10 giga ke dalam untuk memori swap ya. Untuk memori swap gua mau masukin memorinya itu 2 giga memori swap. Nah ini langsung create lagi, atau kalau kalian ribet setting gitu, kalian bisa pilih yang paling atas saja tadi, pilih yang create apa gitu. Nah itu pilih yang paling atas, habis itu down. Nah karena di sini custom, jadi custom gitu. Di sini kalian juga belajar caranya setting Linux gimana gitu. Ini 8 giga untuk sebenarnya nggak usah 8 giga, langsung aja kali ya, 16 langsung aja kali ya, ini langsung aja kali ya, bentar, ini langsung aja 16,997 G. Kita lanjut aja, ini kita mau aja biar semuanya cepet. Nah ini langsung down, kita langsung continue. Di sini untuk username kita pilih YouTube, server name-nya itu YouTube Nuverse, username-nya Nuverse atau YouTube, boleh YouTube. Passwordnya oke, kalian custom sendiri. Nah ini skip aja Ubuntu Pro, sekarang Ubuntu berbayar. Nah ini SSH kita install, nggak perlu, kita down aja. Nah di sini agak lama, jadi saya pause ya, sorry. Oke teman-teman, ini udah selesai ya. Kita kalau udah tulisan reboot now, tinggal reboot aja, reboot. Ini sudah kita reboot, agak lama, sekitaran 5 menit kali ya. Oke, ini disuruh enter. Ini kita full screen lagi aja. Ini apa ini? Keep aspect ratio stretch 7 port detected. Shell Linux. Oke. Nah ini udah berhasil ya guys. Install dan konfigurasi Ubuntu-nya ini udah fix, berhasil. Sumpah gue lupa anjir passwordnya apa ya tadi ya. Oke.
Oke, ini oke semua. Nah, ini untuk kita harus tutup. Nah, sorry. Aduh, kenapa sih? Kita clear dulu. Nah, nah ini instalasi udah selesai ya. Aduh, bentar. Ini kenapa nih? YouTube. Enggak, gue lupa. Intinya udah berhasil. Gue lupa passwordnya anjir. Aduh, goblok banget gue. Intinya ini udah selesai aja. Kalian tinggal lanjut aja. Gue lupa passwordnya. Goblok banget anjir. Bentar, kita coba otak-atik kali ya. Bentar. Cara gue lupa password Linux gue gimana nih cara loginnya juga. Aduh, lupa gue. Oh, oke. Ini kita restart ya. Coba kita restart. Sumpah gue lupa anjir. Nah, intinya untuk konfigurasi dan ini udah selesai ya. Ini sebenarnya udah bisa ini, cuman gue lupa passwordnya. Oke, kalau kalian lupa nih ya, kalau kalian lupa nih, ini kalian pilih, sorry. Kalau kalian lupa, kalian tinggal restart. Nah, setelah restart, kalian ketik ESC, pencet ESC ini. Nah, pilih yang ini kita nggak usah pilih tadi kalau nggak salah ya. Gue pencet ESC doang tadi. Nah, ini pilih yang advanced option for Ubuntu, pilih yang recovery mode. Nah, ini udah recovery mode. Tenang, gak usah panik kalau lupa password. Aduh, gue lupa password anjir. Oke, ini pembelajaran aja sih. Kalau kalian lupa password, ya udah gitu, install ulang. Kalau enggak, lu tanya AI, lu cari tahu tuh gimana caranya. Gitu. Nah, ini kita masuk ke dalam root ya. Sorry. Ini masuk ke dalam root. Apa ini? Wait, gue lupa. Press Ctrl D to continue. Ctrl D. Root. Udah. Oke. Berarti ketik ini kah? Ini kita salin. Kita tempel. Mount. Sorry. Ini enter. Nah, mount tadi apa? Main O airway. Gue lupa. Mount remount. Bisa salin nggak sih? Salah. Mount main O remount airway slash gini. Oke, masuk ya. Nah, kalau sudah
Nah, password nama kamu tadi namanya apa ya? Taruh. Berarti UMI. Aduh, si goblok. Ini kenapa buka ini sih? Oke, ini kita buka UMI. Kita cari password. Bukan password, sorry. Aduh, anjir. Gimana cara Oke, ini aja. Nah, udah. Bukan password, bentar. Aduh, gue lupa lagi cara lihat usernya tuh. Cara lihat usernya gimana? Gue lupa. Cara LS Home. Oh iya, LS anjir. LS Home. Oh, YouTube. Oke. Berarti kita ganti password YouTube. Ya nggak sih? Gue agak lupa deh. Mana sih? Ya, password YouTube terus habis itu reboot. Password YouTube kita masukin passwordnya 1234567 1234567. Oke, ini kita tinggal reboot. Nah, udah nggak usah panik teman-teman, nggak usah panik, oke? Nggak usah panik. Gue lupa, sorry. Password rootnya juga harus diganti. Gue lupa soalnya. Nih kalian tinggal ESC aja dia 2 kali. Sorry. Aduh, gue lupa password juga. Bentar ya. Yang root juga harus kita ganti. Yang root juga kita harus ganti. Kalau ganti tinggalin aja berarti password root gitu. Nah iya benar. Oke. Tenang. Di Linux tuh lu nggak perlu install ulang untuk kalau lupa passwordnya gitu. Tenang aja. Itu keuntungannya ya dibanding Windows busuk itu. Gua di sini bukan ngejelek-jelekin Windows ya, tapi emang nyatanya emang jelek anjir. Udah jelek, bajakan lagi. Oh, itu siapa itu yang jelek bajakan anjir. Nah, ini pilih root. Ini tinggal enter aja. Password root. Ini gua kasih tahu aja deh passwordnya deh. 1234567 1234567. Nah, dah kita reboot lagi. Nah, setelah reboot, nah ini kita diemin aja. Nah, ini kita pilih Ubuntu. Nah, ini kelamaan ya. Gue bakal skip. Memori gue coy, kalau nge-record tuh lama aja. Gede banget lagi. Nah, ini kayaknya udah selesai sih. Nah, ini kita ketik YouTube 1234567. Tara, bisa kan? Gelo. Keuntungan Linux tuh gini bro. Aduh, anjir gedek banget gue kalau kayak gini. Tinggal clear google.com. Nah, bisa kan? Gelo. Terus if config if config in apa ya, API ADDR. Nah ini ya 192.168.190.128. Gue menyarankan kalau kalian untuk kebutuhan keamanan, apalagi lakuin peretasan atau apa, gue nggak bertanggung jawab ya, kalian bisa menggunakan NAT, jaringan NAT, karena itu aman gitu loh. Sebenarnya kalau mau lebih aman lagi pakai VPN atau Tor. Nah ini udah berhasil masuk, kita coba masuk ke root ya. Sudo 1234567. Nah bisa ya. UMI. Oke, berhasil.
Oke, gitu ya caranya teman-teman. Kalian bisa pakai Linux dengan cara seperti itu ya. Nah, ini bisa buat download juga tuh. Oke, nah ini saya bakal nampilin spesifikasinya. Bentar ya. Nah, ini untuk AI ini emang ini bagus dia. Kalau kalau apa? Kalau untuk apa namanya? Aduh, anjir. Kalau untuk produktif jir, intinya itulah. Oke. Ini berarti down ya, sudah down ya. Konfigurasinya udah down, install juga udah down. Installnya down, installnya juga udah down, terus konfigurasinya juga udah down, udah aman semua ya. Nah, aduh ini kenapa nih, harus update kah? Sudo apt update min fix missing min y. Kudu update berarti dari Ubuntu-nya. Yang paling nggak gue suka dari Ubuntu ya itu gitu, dia nggak auto update, dan dia juga ada versi bayarnya, kurang ajar ya. Makanya gue nggak nyaranin kalian untuk pakai Ubuntu. Kalian pakai aja Debian atau apa, Linux Mint boleh, Linux Mint. Atau kalau mau gaya-gayaan pakai Kali tuh, Kali kalau enggak Arch. Oke, nah ini ya guys, kalau mau lihat ya, aduh anjir, kudu begini dulu. Oke, nice. Ini udah berhasil, ini tinggal kita oke aja. Tungguin sebentar. Nah, ini kita clear, kita neo pack. Nah, gini ya guys, tuh ini udah berhasil terinstall. Ubuntu 22, hostnya VMware, kernelnya 15, uptime-nya 5 menit, paketnya 695, cell-nya itu bus 51, resolusinya 800 x 600 karena begini. Kalau kalian pengen lebih gede lagi itu apa ya? Free stretch ya. Nah, ini keep out, view, auto size, customize. Ya intinya full screen gini udah lebih bagus sih. Tuh, lebih lebar. Full screen. Nah ini nggak usah. Ini apa sih? Kita full screen aja. Sorry, gimana sih? Gini. Nah, sip. Ini ya guys, kalau udah bisa. Nah, sekian. Oke, cukup itu aja teman-teman. Kalau kalian ada saran atau kritik boleh, atau kalau kalian pengen tanya-tanya sesuatu boleh. Oke, sekian. Thank you.